nggak disuruhnya ambo di belakang. Mana main? Ambo pula di belakang. Tulislah di Google tuh. Tulis. UAS RX King. Kadang anak-anak muda kok disangkonya awak lahir langsung tua. UAS RX King. Jadi nanti kalau bapak ibu jumpa sama saya di jalan pakai jaket kulit, kacamata hitam, jangan ragu, itu memang ambo. Apa kiat menciptakan generasi muda yang islami, memegang teguh adat istiadat, tapi juga mengikuti perkembangan zaman. Anak-anak muda diajarkan internet, kursus, pengajian Masjid Nurul Ihsan. Apa pengajian Masjid Nurul Ihsan itu untuk anak muda? Potanglah dibuat buya. Apa? Penyelenggaraan jenazah. Bagus. Kalau ada penyelenggaraan jenazah di Masjid Nurul Ihsan, yang ikut itu anak muda, jangan yang tua. Sebab yang tua kok ikut akan diselenggarakan mereka. Yang ikut anak-anak muda. Ambo kalau mati, ambo ingin menyelenggarakan jenazah ambo, anak kemanakan ambo. Nabi Muhammad waktu meninggal siapa ngurus jenazahnya? Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Fadl bin Abbas. Menantunya, cucunya, sepupunya. Kalau bisa yang ngurus jenazah awak, gue penyelenggarakan. Tapi jangan lupa buat juga pelatihan sosial media. Bagaimana kursus mengedit video, bagaimana membuat website, bagaimana mengelola channel masjid. Semua pengajian di Masjid Nurul Ihsan mesti ada rekamannya. Anda ingin dapat kajian akidah sifat 20, fikih, ibadah, akhlak, tonton channel Nurul Ihsan Pekanbaru. Subscribe, like, share, and comment. Ikolah channel yang paling hebat. Channelnya Olonado lah dibuatkan endorse-nya. Nah, anak-anak muda sekeliling kau buatlah. Pakarnya dari mana? Mintakan ke YTWU. Kok YTWU? YTWU jangan bukan cuma menyediakan beras. Assalamualaikum Ustaz YTWU. Yo, ada tim media YTWU, ada. YTWU mengelola channel YouTube, Instagram, grup WhatsApp, Telegram, TikTok. Buat kursus supaya apa? Supaya anak-anak tahu medsos dan medsosnya isinya dakwah. Dulu TikTok tuh isinya dua, ulat pinang sama ulat sagu. Asal dibuka meluncek-lunceknya. Kini isinya sholawat, pengajian, zikir. Jadi anak muda ini, anak muda tidak mau ceramah. Ceramah lama-lama muaknya mokak telinga gitu. Jadi anak muda kau buat dialog. Dialog khusus anak muda. Panggilkan Pak Kapolsek, Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, dokter. Judul dialognya bahaya narkoba. Dialog tahun ajaran baru, kiat sukses masuk perguruan tinggi negeri. Panggilkan Pak Kadis. Jadi anak muda itu dibuatkan khusus. Kenapa anak muda ini tak mau ke masjid? Kamu mau tanya tuh, kalian anak muda dek apa ndak ke masjid? Masjidnya horor Pak Ustadz. Di pintu diletak kendak keranda jenazah. Masuknya ke masjid, judul pengajian dalam pengajian kita malam ini adalah malam pertama di alam barzah. Sesuaikanlah sama anak muda. Ambo anak muda apa aja yang diminta dari anak muda ambo ikut. Ustaz di Batam. Ustaz nanti subuh kalau bisa jangan pakai mobil ya gitu. Dek apa kata ambo? Kami mau jemput pakai motor gitu. Aja pergilah kata ambo. Ada tahu tuh jawabnya pakai motor. Enggak disuruhnya ambo di belakang. Mana main? Ambo pula di belakang. Coba mau bawa gitu. Ambo bawa. Hilang orang tuh di belakang.
Sampai ke masjid, hilang, kamu sampai duluan. Udah selesai tausiah, Ustaz, kami hantar balik. Kenapa? Tadi kami ingin buat video, Ustaz terlalu cepat gitu. Apa nanti minta anak muda? Datang anak muda pakai kap 70, ambo ikut. Datang anak muda pakai sepeda ontel, ambo ikut. Datang anak muda pakai Vespa, ambo ikut. Datang anak muda pakai Moge, ambo ikut. Tulislah di Google tuh. Tulis. UAS Vespa, pasti ada cuy. Kadang orang kok nggak ditunjukkan nggak percayanya. UAS Vespa, coba tuh. Tengok. Nampak? UAS Vespa. Buat lagi. UAS Kap 70, coba buat. UAS Kap 70. Enter. Naik Kap 70. Nampak? UAS RX King. Kadang anak-anak muda kok disangkonya awak lahir langsung tua. UAS RX King. Ustadz, nanti kita naik motor, kata anak muda kok. Nanti kita naik motor, Ustadz naik motornya pas naik, habis itu Ustadz naik mobil, nanti pas sampai Payakumbuh Ustadz naik motor lagi. Itu penipu tuh. Naik motor apa? Habis itu sampai Payakumbuh naik motor, baru Ustadz. Bagaimana rasanya Ustadz? Kalau enggak, ambo deh bukan bau sampai Payakumbuh. Ambo semua bawa. Nah, siapa anak-anak muda? Esok sekali lagi. Anak muda kau mesti awak ikutinya. Jadi nanti kalau bapak ibu jumpa sama saya di jalan pakai jaket kulit, kacamata hitam, jangan ragu, itu memang ambo. Bagaimana cara memilih pemimpin menurut ajaran Islam? Yang pertama, Islam. Kita tinggal di negara Pancasila. Kenapa mesti memilih agama? Kenapa pakai identitas? Kenapa agama? Kenapa agama? Rasional aja guys. Iya awak sampai awak bumi lancang kuning, bumi Melayu, iya mencalon lah pilih uang apa? Uang Islam. Islam. Sedang Tuhan aja dihianati, apalagi elo. Ini tuh Islam dulu yang pertama. Tengoknya sembahyang ke masjid, bisa jadi imam, bisa jadi khatib. Itu kan zohirnya, batinnya. Jangankan iman, apa dalam poi, orang tidak tahu orang. Batin itu urusan Allah. Kita melihat zohirnya saja. Yang akan awak pilih ke 5 kini. Yang pertama, DPRD Kota Pekanbaru. Kedua, DPRD Provinsi Riau. Ketiga, DPR RI. Nang keempat, DPD. Nang kelima, Presiden Wakil Presiden. Dengar baik-baik, gunakan telinga, tengok pandang baik-baik, tengok mata, renungkan istikharah baik-baik, pilihlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillah. Mudah-mudahan kita diberikan wakil-wakil rakyat, pemimpin yang adil dan amanah. Kertas terakhir. Apa benar kalau Israel dengan Palestina berdamai, maka kiamat akan datang? Jadi dianggapnya Allah kau sedang menunggu. Iko Israel, iko Palestina. Allah menunggu. Berdamai lah wang. Berdamai. Kalau yang berdamai, ambo hancurkan dunia kok. Iko kan namanya apa kok? Waktu dulu Palestina itu aman, siapa yang pertama mengamankan Palestina? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengamankan Palestina. Terjadi kiamat? Tidak. Sesudah apa itu Palestina berkecamuk balik. Datang lagi yang mengamankan Palestina, Salahuddin al-Ayyubi. Kunci Palestina itu dipegang dek pendeta. Kata pendeta, saya tidak mau menyerahkan kunci ini melalui perwakilan. Saya mau menyerahkannya langsung ke Umar bin Khattab. Suruh Umar itu datang ke siko, nyepogang kunci. Bayangannya Umar itu akan datang dengan bala tentara.
tiba-tiba dari jauh nampaknya dua orang. Umar datang dengan budaknya naik unta. Ganti-gantian, kadang Umar di atas, kadang budaknya di bawah, kadang budaknya di atas, kadang Umar di bawah. Pas dokek ke pintu Palestina, giliran budaknya di atas, Umar di bawah. Ditanya dek pendetaku, mana Umar bin Khattab? Kata Umar, ambolah Umar bin Khattab. Tekajunya, engkau mulia bukan karena kendaraan. Umar itu ditakuti bukan karena pasukannya, bukan karena kendaraannya, tapi karena Umarnya. Diserahkannya kunci itu kepada Umar bin Khattab, dipersilakannya Umar sholat di dalam gereja Al-Qiyamah. Umar tak mau sholat. Iko gereja, Umar sholat di muko gereja. Tompe Umar sujud itu, dibangunlah masjid namanya Masjid Umar bin Khattab. Akini bado-ado iko Masjid Umar bin Khattab, sampai Umar sholat dulu, iko gereja Al-Qiyamah. Seandainya dulu Umar sholat di dalam gereja itu, apa yang terjadi? Bau bah gereja itu jadi masjid. Itu hebatnya fikih Umar. Aman Palestina, nggak ada kiamat. Jadi logika orang tadinya nama jadi, kalau Palestina itu aman, tengok Allah, aman, 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 aman. Nah, berkecamuk lagi, berkecamuk, perang salib. Datanglah seorang raja, namanya raja dari Inggris, nama Richard the Lionheart. Lion, bukan Leon, lion singa, heart, my heart, hati. Richard the Lionheart, Richard berhati singa. Saking kan kejam dan bengisnya, digelar dengan Richard the Lionheart. Sampai ke Palestina, sakit domam di dalam tenda. Datanglah orang berselubung jubah, membau ube. Nya sedang terbaring suang di dalam kemah. Datang orang membau ube, berbisik ke telinganya. Apa katanya? Ana Salahuddin Al-Ayyubi. Takaji Richard the Lionheart. Kalau mau Salahuddin lah matinya. Bertanya Richard the Lionheart, untuk apa kau datang? Membawakan ube untuk waang, sebab ambodo ngau waang domam. Nampak hebatnya Islam? Aman Palestina. Yang mengamankan pertama Palestina, orang Arab Quraisy, namanya Umar bin Khattab. Hari berganti musim berubah, tidak lagi Arab, orang Kurdi, namanya Salahuddin Al-Ayyubi, orang Kurdi. Nang ketiga, uang Pekambau, insyaallah. Mengaminkannya aja ragu. Pula yang nak memerdekakannya. Nah, itu pun belakangan lah di ujung-ujung. Barulah amin. Apa awak merdeka? Kata Nabi, la taftahunnal Konstantinia, kalian akan merebut Konstantinopel. Waktu itu Konstantinopel raja terkuat di dunia, namanya Kaisar Konstantin. Datang orang tua umur 80 tahun, namanya Abu Ayyub Al-Ansari, 80 tahun. Nak kemana Abu Ayyub Al-Ansari? Akan membebaskan Konstantinopel. Poinnya ke Konstantinopel, meninggalnya di Konstantinopel. Beko kalau panjang umur, insya Allah awak akan ke Turki. Di Turki, di Istanbul, ada pokok kayu godang. Di bawah pokok kayu itulah makam Abu Ayyub Al-Ansari. Umur 80 tahun ingin membebaskan Konstantinopel. Tapi tidak ingin membebaskan Konstantinopel. 700 tahun sesudah itu baru Konstantinopel itu dibebaskan. Seorang anak muda berumur 21 tahun, namanya Muhammad Al-Fatih. Setiap memandikan anaknya, apa kata ayah Muhammad Al-Fatih? Nak, waang akan merebut Konstantinopel. Begitu. Kini bapak-bapak memandikan anaknya, waang insya Allah lulus PNS. PNS itu bukan hina. Anak-anak awak mesti PNS. Kalau tidak awak merebut PNS, siapa lagi? Kalau tidak anak awak jadi polisi, siapa lagi? Jangan sampai waang jangan jadi polisi, waang jangan jadi tentara. Kini banyak uang tu jenderal bawa tengang.
Anak awak mesti jadi PNS, anak awak mesti jadi polisi, anak mesti jadi tentara. Tapi polisi dan tentara yang akan membebaskan Palestina. Takbir! Pokoknya kalau lapaku tinggi takbir awak. Begitu. Jadi jangan berpikir kalau Palestina aku aman, dunia aku akan kiamat. Tidak. Sudah terbukti berabad-abad lamanya. Insya Allah yang akan membebaskan Palestina itu adalah tentara-tentara. Sampai nanti masanya, apa kata batu? Iko batu, ako batu. Bersembunyilah tentara Israel kau di belakang. Sampai batu pun bercakap. Apa kata batu? Ya Muslim. Iko orang Muslim. Apa kata batu? Ya Muslim. Wahai Muslim. Hadza Yahudi, kau di belakang ambu ada orang Yahudi. Faktulhu, bunuhlah dia. Cuma satu pokok kayu yang tidak mau menunjukkan tampek Yahudi. Nama pokok kayunya pohon kayu gharqad. Contoh apa bentuknya Buya? Tinggal tulis saja situ gharqad. Coba tulis. Sajaratul gharqad. Gha, ra, qaf, dal, enter. Gharqad. Itu ni pokok. Gharqad. Handphone kamu tak bisa, berarti boleh mu'alaf. Cubalah cari. Masa mencari huruf tu pun tak dapat. Gharqad. Pokok itulah nandak menunjukkan sampai orang Yahudi. Kini di Israel Palestina itulah pokok kayu dan paling banyak ditanam waktu menghijau. Gharqad. Sampai boleh abad yang lalu sudah disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekolahkan anak awak sekolah agama, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Jangan takut menyekolahkan anak awak pesantren. Ambo sekolah pesantren ni duit sampai kini. Kau takut? Yang sekolah agama nanti mati kui. Ambo kau kui bukan dek nak makan. Yang takut sekolah agama. Pak Edward S. Umar mengurus Kementerian Agama, menyekolahkan agama, enggak ada. Tetap sampai kini sehat walafiat. Jangan takut. Intan surullah. Kalau kau tolong agama Allah ini, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan dia akan menguatkan kaki kamu di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita semua insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.